Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil bararatil kiramil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, kita kembali diizinkan Allah sama-sama hadir menyambung as-silah, hubungan di antara kita melalui majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan majelis ini majelis yang penuh dengan rahmat, sakinah, serta dikelilingi oleh para malaikat dan disebut-sebut di masyarakat langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal yang saleh, yang mengangkat derajat kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Oleh itu marilah kita bersyukur pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa menyambung kaji di rumah mengaji ini. Rumah mengaji Al-Azzam, Jalan Paus, Besar Ikan, Ikan Paus, Pekanbaru yang dirahmati Allah SWT, yang mudah-mudahan diberkahi Allah SWT. Mohon maaf tadi pas azan terlibat macet ya, karena baru selesai hujan di Padang tadi. Di sini kan adalah mau hujan ya, tidak hujan ya. Oh, jadi tidak tahu di sana ada macetnya. Ini baru selesai hujan, jadi banyak yang tadi berteduh pada keluar semua. Jadi mohon maaf pas azan kita mulai terkepung. Orang sudah selesai sholat masih terkepung juga. Oleh sebab itu saya mohon maaf karena terlambat. Rasanya tidak terlambat berangkat tadi. 10 menit menjelang azan lah tadi. Tapi ternyata beginilah hasilnya. Insya Allah tuan-tuan tidak marah kan? Ya kalau marah tidak bisa saya ceramah. Ya, depan orang yang sedang marah kan tak bagus cerita banyak. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam harus kita perbanyak sebagai tanda cinta kita kepadanya, mudah-mudahan dapat syafaat khususnya di malam Jumat
yang memang Nabi SAW anjurkan kita untuk banyak-banyak bersalawat dan mengucapkan salam kepadanya. Ma'asyar kiram dirahmati Allah, kembali kita menyambung kaji kita tentang al-usul allati bana 'alaiha ashabul hadis atau ahlul hadis da'watahum ila Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu dasar-dasar utama atau pondasi-pondasi yang di atasnya dibangun dakwah oleh ahlul hadis. Nah, kita sudah sebutkan kemarin bahwa ahlul hadis itu bukan ormas, bukan pula partai, bukan pula sekte, bukan pula mazhab, tapi ia adalah milik umat Islam semuanya. Seperti kata Imam Ahmad mendefinisikannya, alal hadis kullu man yasta'milul hadis, setiap orang yang menggunakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Imam Abu Yusuf Al-Qadhi menyebut, atau yang lainnya menyebut, la ya'rifuna illal hadis, mereka dalam beragama itu hanya mengenal al-hadis. Kenapa dikhususkan hadis, tidak masuk Al-Quran? Karena siapa yang mengamalkan hadis otomatis mengamalkan Al-Quranul Karim. Tapi siapa yang mengamalkan Al-Quran tanpa hadis, dia tidak akan bisa mengamalkan Al-Quran, apalagi hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka disebutnya itu, namanya ini adalah min ifadatil luzum, yaitu lazimnya orang yang mengamalkan hadis mesti mengamalkan Al-Quranul Karim. Sama kita disebut ahlus sunnah. Kenapa tidak disebut ahlul Quran? Kita ahlus sunnah kan, aswaja kan, iya kan, ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kenapa tidak disebut ahlul Quran was sunnah? Ayo, kan sudah sering disebut kemarin. Sebab disebutnya as-sunnah, Al-Quran, otomatis terlaksana. Tapi kalau disebut ahlul Quran saja, belum tentu mereka melaksanakan sunnah. Sebagaimana dulu di India lahir Al-Quraniyun, ahlul Quran. Jadi mereka menafsirkan Al-Quran tak pakai sunnah. Akhirnya meninggalkan Al-Quran dan menolak as-sunnah. Lahirlah di Indonesia namanya ingkarus sunnah. Jadi jelas ya. Jadi orang melaksanakan sunnah itu mengamalkan hadis, otomatis mengamalkan Al-Quranul Karim. Tapi siapa yang hanya pegang Quran, Quran tak bisa diamalkan, dan hadis juga jauh daripadanya. Itulah sebutnya kita yang lurus itu, orang-orang yang firqah an-najiyah, at-taifatul mansurah, itu adalah ahlus sunnah, ahlu as-sunnati wal jamaah. Kalau orang Indonesia singkat dengan aswaja. Jadi antum aswaja kan? Alhamdulillah, ahli sunnah wal jamaah. Nah, dan inilah yang dimaksud inilah yang disebut dengan ahlu al-hadis, yaitu ahlu as-sunnah. Karena as-sunnah dan al-hadis itu definisinya sama menurut ahli hadis. Ya, istilah al-sunnah, bahwa sunnah dan hadis itu sama, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada perkataannya berarti sunnah, berarti hadis. Ada perbuatannya sunnah dan hadis, atau ada persetujuannya terhadap amalan sahabat, maka itu disebut sunnah. Kalau keluar dari ketiganya berarti bukan sunnah. Ya, baik secara istidlal
yaitu berdalil dengan secara tekstual ataupun secara istinbat, yaitu berdalil dengan cara kontekstual. Terus ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ahlul hadis ini bukan tadi ormas, organisasi massa, tidak. Bukan pula sekte dalam Islam, bukan. Lebih lagi tidak. Bukan pula mazhab fikih tertentu. Tapi dia adalah semua yang melaksanakan dan memakai hadis di dalam beragama, itu namanya ahlu al-hadis. Nah, dengan demikian orang yang pakar di bidang hadis tetapi tidak mengikuti metode ahlul hadis, maka tidak disebut ahlu al-hadis menurut istilah ini. Walaupun secara akademisi mungkin sebut fulan ahli hadis karena pakar di hadis, tapi bisa saja dia mengikuti metode ahlil kalam, karena selalu dianggap rival antara ahlul kalam dengan ahlul hadis. Makanya terjadi suatu hal yang kontradiktif khususnya di kalangan mutaakhirin. Mereka pakar di hadis tapi terkontaminasi oleh metode ahlil kalam atau oleh ahli ar-ra'i. Jadi mereka asalnya ahli hadis, tetapi karena terkontaminasi akhirnya bercampur-campurlah antara metodologi ahli hadis dengan ahli al-kalam. Jelas? Sehingga hasilnya adalah positif tambah negatif, hasilnya negatif. Jelas ya? Positif tambah negatif, hasilnya iya negatif. Hah? Betul ya? Baik. Oleh itu ikhwani fillah, karena orang matematik pula ya kan, menghitung-hitung agama pakai matematik, rumus saja yang beda katanya. Enggak, kalau positif sunnah dicampur dengan negatif selain sunnah, hasilnya negatif. Oleh itu, misalnya kalau tuan-tuan punya sepeda motor baru, lalu dibuat modifikasi yang tidak ada dari keluaran pabrik, tidak ada katalognya, stangnya awalnya begini atau buat begini, habis itu jual tambah mahal atau tambah murah? Ustaz, tidak percaya coba beli besok NMAX, ya, bikin aksesoris yang tak asli, ya, bikin modifikasi lah, tanggalkan knalpotnya, ganti knalpot yang ribut itu, insya Allah tambah mahal tambah murah, ada. Jelas ya? Demikian juga dengan sunnah itu, kalau campur-campur dengan selain sunnah, maka akan menghasilkan nilai yang minus, berkurang nilainya. Oleh sebab itu disinilah letaknya nanti di al-aslu as-sabi', di dasar yang ke-7 nanti adalah at-tasfiyah, yaitu menyaring ilmu. Al hadis itu seperti kata Yahya bin Ma'in, iza katabta faqammish wa iza haddatsta fafattish. Bila sedang menuntut ilmu, mencari hadis, tulis semuanya. Itu metodenya ahli hadis itu. Jadi ketika mencatat, belajar, mereka tulis semua. Tapi wa idza haddatsta, ketika sampai ke majlis menyampaikan hadis, yaitu untuk diamalkan, jazakallahu khairan. Nah, Syekh, tidak boleh diminum dulu. Oh gitu, terlindung antum ya. Oh, yang sana pula terlindung. Baik, khair insyaallah. Sampai di mana tadi? Jadi lupa saya gara-gara airnya. Yahya ibn Ma'in rahimahullah mengatakan, idza katabta faqammish wa idza haddatsta fafattish. Di saat sedang menulis, mengumpulkan maklumat hadis, catat semuanya. Tapi ketika menyampaikan, ketika menuliskan dan dijadikan sebagai hujjah, maka disaring. Itulah Imam Al-Bukhari rahimahullah menyaring hadis-hadisnya dalam As-Sahih dari 60.000 atau 600.000 hadis sahih.
60.000 hadis sahih beliau sharing, yang ada di Sahih Bukhari lebih kurang 4.000 hadis. Jadi ketika menulis ini, ketika menyampaikan disaring. Makanya dulu mereka juga mungkin mengambil dari orang-orang yang mungkin majruh. Kalau dari mujarrad ta'dil mungkin belum kita belajar di sini. Nah, tetapi ternyata hadisnya setelah disaring bagus. Maka itulah sebabnya ada sebagian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari orang yang sebenarnya ada orang lain yang lebih pantas diriwayatkan daripadanya. Misalnya ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini antum dengar bid'ah langsung melalak matanya. Ya, ahli bid'ah itu tidak satu derajat, banyak derajatnya. Ada yang dengan bid'ahnya keluar dari Islam, ada yang dengan bid'ahnya dia fasik, ada yang dengan bid'ahnya rusak muru'ahnya. Jadi tidak bisa disamaratakan, ya. Paham itu ya? Kalau nak tahu nanti kita belajar jawab ta'dil nanti. Ada dhawabitul jarhi wa ta'dil. Tapi sabaran tuh 20 tahun belajarnya. Itu sing orang dulu sampai 30 tahun, 50 tahun dia belajar. 20 tahun dah cepat sentuh. Kalau tidak jangan bicara masalah itu dulu ya. Dosa dulu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menyampaikan di tasfiyah, disaring, harus ada penyaringan. Maka disinilah juga nanti akan terjadi perbedaan antara ahli hadis dengan makna yang menggunakan hadis dengan hanya makna pakar hadis, yaitu asal sebut qala Rasulullah, yang penting maknanya baik langsung disampaikan tanpa disaring. Ini juga namanya kekeliruan. Kemudian harus dipahami pula bahwasanya ada orang dari sisi jalannya sudah benar, sah, dari sisi jalannya sudah benar, cuman ada masanya dia baik karena hasil ijtihad atau kelalaian akan tersalah. Makanya ada di antara ulama ya ahlus sunnah yang sepakat semua ulama menyebutnya sebagai imamnya ahlus sunnah, kadang-kadang menuliskan dalam kitabnya hadis palsu. Paham tuh? Paham tak? Kalau sebut orangnya nanti habis antum marah. Tidak saya sebut gitu ya. Misal saja orang sekelas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, lalu antum tinggalkan Imam Syafi'i, jawabnya saya enggak. Itu ini harus dipahami oleh kita bersama, ikhwani fillah. Itu gunanya belajar itu. Jadi bisa saja dari sisi jalan dia sudah lurus, tetapi kadang-kadang terpeleset. Makanya di saat guru terpeleset, kita jangan ikut terpeleset, nanti sama-sama jatuh. Paham tuh? Maka di saat guru terpeleset, kita yang selamatkan. Misalnya antum belajar sama Dasman, jelas, lalu dia sampaikan secara umum dasar-dasarnya oke. Cuman dalam satu masalah misalnya dia berijtihad, bisa ijtihad dari sisi ilmu, tidak salah. Penerapan kadang-kadang memerlukan ijtihad khusus. Ada hal-hal yang awalnya tak boleh dilakukan, tapi karena keadaan tertentu harus dilakukan karena pertimbangan dakwah. Antum jangan ikuti itu kalau tidak dalam kondisi yang sama. Jelas? Misalnya antum sholat sekarang berjarak, sini tidak lagi nampaknya, tidak ada corona di sini. Iya, berjarak, sah. Besok kalau selesai wabah jangan buat gitu lagi. Sekarang kan karena ada uzurnya, ya ada uzurnya. Sebagian tidak menganggap uzur lagi. Nah, lah capek kita berjarak-jarak, katanya corona tidak datang-datang juga katanya kan. Iyalah, mana tahu sebagian, apalagi di Kampar sana ya, dah danyi di Sungai Kampaunya. Allah musta'an. Padahal yang lewat juga rahimahullah taala. Intinya catat baik-baik ya, bahwa yang berada di jalan yang benar bukan selamanya benar, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita dilarang mencaci dan mencela siapa yang salah, tetapi wajib membenarkan mana yang salah, wajib meluruskan yang keliru. Jadi kalau guru terjatuh jangan ikut
Mentang-mentang solidaritas kan, demi kebersamaan kita terpleset juga di tempat yang sama. Nah, itu salah kita. Ya misalnya guru terpleset di jalan tengah jalan tua, tabrak sama motor. Asyik solidaritas sama guru, pas ada motor nak lewat terpleset pula kita di situ. Jangan. Jelas? Dan jelas salah dia di situ. Kita ikuti salah. Nah, di situ pentingnya belajar dan belajar. Besok kita ternyata ada salah lagi. Nah, gitulah. Ada lalainya. Pokoknya pintu untuk salah wajib ada. Pintu untuk salah itu wajib ada. Makanya jangan cari-cari kesalahan. Apalagi orang yang jarang salah. Kecuali memang dia dari sisi metode memang sudah ngambil jalan lain. Ibarat tafsir bukan tafsir jalan lain, tapi tafsir jalan lain. Nah, kalau gitu ya kita tunjukkan ini jalannya lain nih bang. Kamu nggak tahu, saya lebih tua dari kamu. Gitu alasannya? Nggak, masalahnya bukan masalah lebih tua. Saya sudah beberapa kali ke sana. Jalan ini saya sudah pernah kesasar juga di sini. Lalu kita ikuti lagi. Demi hormat sama abang ikut juga lah bang. Walaupun saya 5 kali tersasar di sini. Jangan, nggak boleh lagi kita ikut. Nah, kita buat kewajiban mengingatkannya 2 kali 3 kali. Kadang-kadang kita dimarahinya, betul kan? Orang yang orang yang diingatkan salah rata-rata marah. Rata-rata marah. Ikhwani billah. Nggak usah dulu istri. Antum udah punya istri belum? Ntar lagi, alhamdulillah. Antum akan merasakan juga nanti apa yang kami rasakan. Iya, dia dah jelas salah. Tapi kalau antum bilang dia salah, biasa-biasa antum disalahkan 5 kali. Jelas? Jadi jangan bilang dia salah, enggak, jangan bilang kurang benar. Pokoknya bikin aja yang benar, ya. Dan bilang, catat di situ, ini karena ada yang buat, gitu aja. Jelas? Senang dia itu. Besok tengok nanti. Tengoklah nanti, untuk tahu itu. Maka siap-siap dari sekarang ya. Siap-siap dari sekarang. Makanya ikhwani billah, anak kita dah jelas salah, dibilang salah, mau dia? Nggak mau, sering nggak mau dia. Daripada oleh sebab itu, maka kita siap untuk dimarahin orang. Tapi asal kita tidak marah. Baik, paham? Alhamdulillah. Jadi di sini ikhwani fillah, Ibnu Rajab rahimahullah mengingatkan bahwa tidak sedikit di antara orang-orang yang berkeahlian di hadis. Ibnu Rajab kan wafat 695 ya. Ya abad ke-7 Hijriah. Ya 795. Kok saya jadi lupa jadinya. Karena nengok antum tadi. Ikhwani fillah, beliau ulama abad ke-7, beliau mengatakan bahwasanya tidak sedikit orang yang dari sisi keahlian dan disiplin ilmu ahli hadis, tetapi terpengaruh oleh metode bukan ahli hadis. Makanya pengaruh kepada siapa kita berguru itu sangat besar sekali, khususnya bagi para pemula yang sudah di studi di tingkat lanjut pun akan terpengaruh, apalagi yang di tingkat pemula. Di sini perlu tasfiyah. Baik ikhwani fillah, kita sudah sebutkan kemarin Al-Quran, hadis, sudah perkataan ulama, bahkan orang-orang yang awalnya bertolak belakang dengan ahli hadis. Terakhir kita nukil kemarin perkataan atau dinukil oleh Syekh Amr Abdul Mun'im Salim dan kitabnya ini hafizahullah, perkataan Al-Walid Al-Karabisi, masih ingat? Yaitu dia berwasiat kepada anak-anaknya menjelang meninggal dunia. Berarti penting wasiat ya menjelang meninggal dunia. Dia bilang kepada anak-anak dan kerabat yang ada sekitarnya, ada enggak kalian tahu, hal ta'lamu ahadan a'lama minni bi ilmil kalam? Kalian tahu enggak ada orang lain yang lebih paham ilmu kalam dari saya? Jawab mereka, lah, tidak ada lagi. Kemudian patattahimunani, kalian ragu dengan saya? Mereka berkata, tidak, kalian tidak ragu dengan ayah. Qala fa inni usikum, saya ingin berwasiat. Mau kalian terima wasiat saya? Jawabannya qalu na'am, mau. Qala alaikum bima alaihi ashabul hadis.
Maka wasiat saya kepada kalian adalah wajib kalian mengikuti apa yang dilakukan oleh ahli al-hadis, metodologi ahli al-hadis. Fa inni ra'aitul haqqa ma'ahum, karena saya melihat kebenaran itu ada bersama mereka. Subhanallah, waktu hidup dulu berdebat luar biasa dengan ahli hadis ini, tapi menjelang meninggal rupanya ngaku. Fitrah itu sebenarnya orang ngaku benar itu ada. Kalau antum tanya nanti ketika kita berdebat panjang misalnya masalah apapun dalam agama ini, baik masalah fikih, masalah akidah, ya kalau kita jujur secara ilmu, ketika kita tanya misalnya tentang akidah, tentang Allah di mana, Al-Quran jelas, hadis jelas, sah, hati kecilnya pasti mengatakan ini perkataan Allah, perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan para sahabat. Kita minta satu huruf pun dari sahabat yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak akan ketemu, tidak ada ketemu. Mungkin dalam hati kecilnya dia merasa, cuman karena pengaruh keras ilmu ini, apalagi karena dia sudah punya jamaah, dia punya pengikut, punya murid-murid yang hebat-hebat, dia sebagai pentolannya ya, sebagai imamnya. Al-Walid Al-Karabisi ini adalah orang yang paling ahli ilmu kalam setelah Hafs Al-Fard. Hafs Al-Fard kenal? Tidak juga ya, Al-Karabisi. Dia itu adalah lawan debatnya Imam Asy-Syafi'i. Dalam debat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi bukan kelas biasa dia. Nah, Walid Karabisi pewaris ilmunya. Pewaris ilmunya. Dari dialah belajarnya Husain Al-Karabisi, yang awalnya bersahabat dengan Imam Ahmad, akhirnya berseberangan dengan Imam Ahmad. Orang hebat dah. Orang hebat dah. Berkawan sama orang hebat dah Syekh. Allah musta'an. Antum bakhil tak mau kasih gelar orang hebat. Bukan untuk saya, untuk mereka. Mereka saya ujub saya nanti. Ini mereka sudah selamat semua. Mereka orang-orang hebat semuanya. Al-Walid Al-Karabisi ada gurunya, muridnya Hafs Al-Fard. Hafs Al-Fard adalah Husain Al-Karabisi yang merupanya yang awalnya dengan Imam Ahmad rahimahullah, akhirnya berseberangan gara-gara belajar ilmu kalam. Coba lihat, awalnya sama-sama hadis, tapi karena dicampur dengan hadas akhirnya menjadi ahli. Itulah masalahnya, ikhwani billah. Antum untuk membatalkan wudhu tidak perlu semua pembatal, sah? Cukup satu aja. Tapi untuk berwudhu harus seluruh syaratnya lengkap. Jelas? Makanya gara-gara satu yang rusak semuanya. Makanya ketika dicampur positif dengan negatif, hasilnya negatif. Ketika metode ahli hadis dicampur dengan metode ahli kalam, akhirnya menjadi ahli kalam. Makanya harus milih antum, mengikut ahli hadis atau mengikut ahli al-kalam. Karena mengambil jalan tengah di angka dua-duanya tidak ada. Karena antum pasti terkontaminasi jalannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu azan sudah masuk, mau azan dulu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Tadi sudah sebutkan Al-Husain Al-Walid Al-Karabisi yang merupakan murid atau guru daripada Husain Al-Karabisi, berwasiat kepada anak-anaknya untuk mengikuti ahli hadis. Karena saya melihat katanya al-haq ma'ahum, kebenaran itu bersama mereka. Gimana tidak? Karena mereka mengikuti hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu sudah menjelaskan dengan tuntas, sudah menerangkan dengan terang benderang, dan sudah mencontohkan yang selurus-lurusnya dengan bahasa Arab yang dipahami oleh semua sahabatnya. Kalau ada tidak paham, mereka tanyakan. Kalau paham, mereka anggukkan dan mereka yakini, amalkan dan dakwakan. Itulah hadis Nabi SAW. Mereka tidak mengenal apa yang dikenal oleh orang-orang belakangan, yang menjadikan Al-Quran dan hadis seolah-olah hanya sesuatu yang tidak jelas. Padahal kalian kalau para ulama, Nabi sejak zaman Nabi mengutus Mu'az ibn Jabal ke mana? Ke Yaman. Ya, kemudian disebutkan oleh Nabi dibekali. Ya, ibarat pengirim dai kan diberikan pembekalan dai. Ya, kalau ada acara pembekalan dai ini sunnah apa bid'ahnya? Hah? Ya sunnah Nabi SAW. Bima tahkum, kata Nabi. Nanti kamu kalau bersana pakai hukum apa? Kata dia bilang, bi kitabillah, dengan kitab Allah. Fa illam tajid, kalau tak ada dalam kitab Allah, kemana kau cari? Sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak ada, baru ijtihad. Berarti kalau dicari dalam kitab Allah, berarti ada dalilnya, jelas.
Kalau tidak jelas baru berijtihad kan itu kan. Ini tidak ijtihad dulu seolah-olah tidak jelas semuanya, apalagi masalah akidah. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalau tidak ada kitabullah, di mana cari keterangannya? Di hadis Nabi SAW. Bila tidak ada di kedua-duanya, baru pakai qiyas, ijtihad, yaitu dikiaskan yang tidak ada dalilnya ke yang ada dalilnya. Dan ini sunnah. Qiyas itu sunnah Nabi SAW. Qiyas itu Al-Quran. Jadi bukan apa namanya, bukan dibuat-buat oleh ulama. Sejak zaman Nabi sudah ada qiyas, sudah ada berlaku qiyas. Nah, jadi urutannya Al-Quran, hadis, baru ijtihad. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka adil hadis itu selalu benar. Kenapa? Karena bersama Nabi yang selalu benar, bersama Nabi yang selalu benar. Nah, andainya Nabi SAW tidak bisa menjelaskan atau yang dikatakan Nabi belum jelas, subhanallah, berarti apa namanya, untuk apa kita disuruh untuk bertahkim ke Nabi SAW? Bukankah Nabi Allah SWT mengatakan bahwa wajib hukumnya bagi kita berhakim kepada Nabi SAW? Apa makna berhakim? Bila berselisih, Nabi yang memutuskannya. Hadis Nabi juga mengingatkan bahwa akan terjadi perselisihan yang banyak. Dan lalu sahabat bertanya, bagaimana solusi? Nabi beri solusi, kamu kembali ke sunnahku. Nah, andainya sunnah juga tidak bisa menyelesaikan, berarti bukan masalah di sunnahnya. Cara kita memahami sunnah itu yang keliru. Ya, kita memahami sunnah dengan cara yang tak dipahami dengannya para sahabat, yang tidak dipahami dengannya oleh para sahabat. Oleh itu, ikhwani fillah kaum muslimin, nah, orang yang paham betul ilmu kalam ketika akan meninggalnya, mudah-mudahan husnul khatimah kan? Karena nampaknya dia sudah menyatakan al-haq ma'a ahli hadis, kebenaran itu ada bersama ahli hadis. Sekali lagi, nah, seulang lagi, ahli hadis itu bukan tamat fakultas hadis Madinah, jangan salah paham tak? Ya, bisa saja dia tamat UIN, bisa aja UIN Suska misalnya, bisa saja tamat mungkin UGM, bisa saja, bisa tamat UNRI, dia bisa tamat manapun, asal setiap keyakinannya berdasarkan hadis, setiap ibadahnya berdasarkan hadis, muamalahnya berdasarkan hadis. Nah, semakin terkenal dia dengan menggunakan hadis, maka semakin kentallah manhaj ahli hadis dalam dirinya. Tetapi semakin sering dia mencampur aduk antara mazhab metode ahli hadis dengan metode ahli kalam, maka tadi saya katakan positif tambah negatif, hasilnya negatif. Kan tadi saya bilang, antum nak membatalkan salat cukup melengong aja kan, ke kiri ke kanan kan, iya tak? Bisa membatalkan salat. Tapi kalau untuk sahnya salat harus 13 rukun itu ada. Sah? Atau untuk nak batalkan salat cukup batalkan niatnya saja. Ya, sedang makan berniat pergi ke makan ayam penyet di belakang. Dah batal salat antum. Karena antum sudah berniat membatalkan salat, walaupun tidak seluruh rukun itu ditinggalkan, tidak seluruh syarat tinggalkan. Demikian juga dengan metode ini. Kalau antum memang ahli hadis, maka berjalanlah di atas manhaj ahli hadis. Sebab ketika satu antum campurkan, antum akan dikenal dengan metode yang antum campurkan itu. Makanya ahli sunnah, mereka itu dikenal tidak suka bid'ah. Tapi kalau ahli sunnah doyan bid'ah, dia lebih sering disebut ahli bid'ah. Ya, antum akan dikenal. Makanya ada kaidah di antara para yang disebutkan oleh para ulama, la yu'raful haqqu birrijal walakin yu'rafur rijalu bil haqq. Kebenaran itu tidak diketahui karena banyaknya orang, tapi orang itu dikenal dengan kebenaran yang dia pegang. Jadi sebulan
dikenal dengan sunnah. Kenapa? Karena keyakinannya ikut sunnah, beribadahnya ikut sunnah, ngajinya ngaji orang marah dibilang ngaji sunnah, jadi masjid sunnah, pakaian sunnah, kacamata sunnah, gitu. Subhanallah, padahal ahlu sunnah tapi gerah mendengar istilah sunnah. Kalau mau antum sunnah, banggalah. HP sunnah, air sunnah, mikrofon sunnah. Kalau bisa semuanya sunnah, seperti kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bis-sunnah faf'al." Kalau seandainya kau bisa tidak garut kepala kecuali dengan sunnah, lakukan. Garut kepala sunnah. Dan itu hal biasa bagi ahlu sunnah, itu merasa sesuatu yang indah. Tapi bagi mereka yang apa namanya tidak familiar dengan sunnah, menganggap itu sesuatu yang luar biasa. Ini eksklusif namanya. Ini namanya eksklusif. Nah, biasa aja kok, insya Allah. Apa? Yang jangan, tidak ada yang janggal di situ. Nah, cuman kalau memang antum dimarahin orang bilang peci sunnah, tidak usah dibilang lah ya. Ya, yang berpuasa harus menghormati yang tidak puasa. Paham? Kita kan di zaman yang berpuasa wajib menghormati yang tidak puasa. Nah, sekarang yang nyunnah wajib menghormati. Kan gitu. Jadi kalau orang tersinggung gara-gara itu, tidak usah diistiharkan. Jelas? Sama dengan mengikut as-salaf. Kalau seandainya kata Syekh Ibnu Utsaimin menyebabkan eksklusifisme, menyebabkan orang tersinggung, tidak usah. Dia jelas apa namanya sakit lambungnya gara-gara berlenggar kata salaf, antum sampai ke salaf juga kepalanya. Ya, jangan. Maka gunakan untuk orang yang senang mendengarnya. Antum ikut salaf, iya. Tapi kalau di depan mereka, enggak. Jangan bilang ikut salaf, ikut Rasulullah. Jelas? Jadi paksakan juga dibantah kita nanti. Ya, jelas ya. Kadang-kadang bangga mulu tuh. Nengok orang sakit kepala, nengok kita naik asal lambungnya, bangga pula. Jangan. Ini tidak boleh menyakiti saudara muslim, itu tidak bagus. Ya, Pak ya. Jelas? Jadi ada ustaz ditanya di Jogja atau di mana, saya kagum dengan jawabannya, atau di Mesir malah, ustaz di Mesir ditanya oleh reporter, apa presenter televisi, antum salafi ya katanya, enggak, antum salafi enggak, saya muslim. Kenapa? Ini orang enggak familiar dengan istilah itu. Jelas, dia ingin kita menyebut kita muslim, dan itu sebutan tertinggi. Allah yang namakan kita muslimin. Walladzi sammakum muslimin. Ini sebutan tertinggi. Lebih hebat dari sekali. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada wala tamutunna illa wa antum salafiyun. Tidak ada. Itu harus paham kita, ikhwani billah. Jangan lebih tinggi lagi salafi daripada muslim. Muslim lebih tinggi dari salafi. Karena muslim itu Allah yang namakan kita dengan muslimin. Jelas? Dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW. Ini tidak kadang-kadang, Masya Allah, menyebut muslim ragu dia, tapi menyebut salafi keren. Muslim lebih keren dari salafi. Jelas? Jadi mohon maaf ini, jangan salah paham dah. Jadi kalau andainya yang mendengar kepanasan, dia saudara muslim kita, tidak usah disampaikan di depan dia. Cukup antum mazhabnya apa? Saya mazhabnya Nabi Muhammad SAW. Marah juga dia. Oh enggak, maksud saya mazhab fikihnya. Mazhab saya 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i. Enggak, harus pilih salah satu. Kalau pilih, saya pilih Imam Syafi'i. Enggak masalah itu. Karena antum pilih Syafi'i oke, pilih Maliki oke, pilih Hambali juga enggak masalah. Cuman karena antum di kalangan Syafi'iyin, bilang saya ikut Syafi'i. Dah. Soal antum ta'assub, soal antum taklid dan sebagainya, itu urusan lain nanti. Pokoknya bikin orang bikin orang senang gitu. Biar di sana senang, di sini senang, di mana-mana hati ke sana. Daripada nyusahin gitu. Habis itu baru ajak ngaji. Ayo ngaji kita ke Azam. Ajak ngaji ke rumah mengaji
Az-Zaman. Nanti dia dengar, oh begini rupanya Imam Syafi'i itu ya. Ternyata Imam Syafi'i itu dia ingin orang ngambil ilmunya semuanya tapi tidak dibuat mazhab untuknya. Ini cita-cita Imam Syafi'i. Inilah atamanna ayyukhadha minni hadzal ilmu wa la yunsabu minhu ila nafsi syai'un. Saya ingin ilmu ini diambil orang semuanya tapi tak satu pun disebut dengan ilmu Syafi'i. Tapi Allah SWT menghendaki nama beliau cemerlang, gemilang dan terbilang sehingga terbentuklah mazhab Asy-Syafi'i. Oleh sebab itu yang mewajibkan bermazhab Syafi'i, saya kira dia tidak paham maksud Imam Asy-Syafi'i atau paham tetapi tidak mau mengikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia sendiri yang bilang bahwa saya ingin ilmu ini diambil lalu tak satu pun dinisbatkan ke saya. Kalau kita wajibkan orang mesti mazhab Syafi'i, ini mempersempit yang lapang, bagusnya seperti Imam Abdul Walid Al-Baji dalam wasiatnya kepada anaknya Ahmad dan Muhammad, dia nasihati dalam sebuah kitab. Nanti kalau tuan-tuan mau kita baca kitabnya nanti biar paham bagaimana ulama besar itu membesarkan anaknya. Apa katanya? Wahai kedua anakku, jangan kamu berdua sekali-kali taklid dalam beragama kepada siapapun. Padahal ayahnya imam besarnya mazhab Maliki di Andalus pada masanya. Ini yang menasihati begitu. Jangan kamu beragama taklid kepada siapapun, hatta kepada ayah. Jelas? Karena semua kita akan diminta. Kenapa ikut ini? Ditanya. Wala takhfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tanpa ilmu. Karena pendengaran, penglihatan, hati akan diminta pertanggungjawaban. Wa illam yakul lakum min zalika buddun, katanya, andainya tak dapat jalan kecuali harus taklid juga. Ini misalnya. Pokoknya Anda belajar, bauku juga otak tu tidak mau juga belajar, tidak mau encer kan, tidak bisa juga bebas dari taklid. Maka kalau tidak bisa kamu bebas dari taklid, maka taklidlah kepada Imam Malik. Nah, kenapa dipilih Imam Malik? Karena ayahnya Imam mazhab Maliki. Jelas? Jadi taklid itu bukan disuruh, kalau bisa ditanggalkan. Apalagi ta'assub, apalagi fanatik buta. Kalau bisa. Tapi kalau seandainya antum tak mau, saya jadi orang awam lah sampai mati kan, misalnya, tidak mau saya kecuali jadi orang muqallid, itu urusan antum. Cuman derajat muqallid paling tinggi, paling rendah, apalagi taklidnya buta pula. Taklid buta, tidak melek dia. Makanya yang diangkat kan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang diangkat itu orang beriman dan berilmu. Tapi antum suka taklid aja, itu urusan antum. Tapi kalau bisa, kata Imam Abdul Walid Al-Baji, jangan taklid. Tapi kalau tak bisa juga mesti taklid, tak bisa juga bebas ya taklid, dah harus juga taklid, maka pilihlah Imam Malik ibn Anas, imam mazhabnya Al-Maliki. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian jelas bagi kita, terang bahwasanya Ahlul Hadis adalah berada di manhaj yang benar, yang senantiasa hak, diakui oleh kawan dan lawan. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang merupakan pakarnya ilmu al-kalam, ilmu falsafah, bahkan untuk filsafat Islam dia imamnya, disebut dengan hujjatul Islam, hujjahnya Islam. Coba bayangkan, itu apa makna hujjah? Argumennya Islam. Kalau ibaratnya nak suruh berdebat dengan orang-orang selain Islam, suruh maju Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala.
Jelas? Tapi di akhir hayatnya beliau mengingatkan kita, khususnya orang awam, untuk jangan belajar ilmu kalam. Jelas? Iljamul awam an ilmil kalam. Ini kitab yang ditulisnya. Beliau juga mengingatkan akan bahayanya ilmu falsafah, filsafat. Dia menulis pula kitab Tahafutul Falasifah, yaitu kebimbangan dan kegalauan para ahli filsafat. Gimana tidak? Dimulai dengan bimbang, ujungnya ragu. Jadi selalu bimbang dan ragu, tak jelas. Dengar yang ini betul juga, dengar yang lawannya itu betul juga. Lalu mana yang benar? Kita tidak bisa memutuskan yang benar, hanya Allah saja yang tahu katanya. Bunyinya betul itu, Allah yang tahu. Kita juga sepakat, al-haqqu min rabbik, hak itu dari Rabbmu, hanya Allah yang tahu yang mana yang hak yang benar. Tapi Allah sudah tunjukkan kepada kita, ini Al-Quran saya turunkan kepada hamba saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi, tentu bakhil semua kalau sebut nama Nabi salawat. Nah, asal dalam hati je Ustaz. Banyak dalam hati semuanya, sedekah dalam hati tak jadi nampak. Kau muslimin dan muslimat, dah impak udah dalam hatinya. Kau muslimin dan muslimat, sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Sampai di mana tadi saya? Nih, saya turunkan Al-Quran. Kemudian saya utus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan. Ya, karena mungkin perlu penjelasan. Baru diangkat Nabi setelah semuanya tuntas dan jelas. Ini berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan ijma. Dah sempurna semua agamanya. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat, nah sekarang ikuti dia. Sebab seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, jangankan kita, Nabi saja disuruh mengikuti, apalagi kita. Nabi saja disuruh mengikuti wahyu, apalagi kita. Oleh sebab itu tidak boleh bikin wahyu sendiri, tidak boleh bikin dalil sendiri. Makanya kaum muslimin dan muslimat, maka Imam Al-Ghazali rahimahullah menyadari itu di akhir hayatnya, sehingga disebutkan oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah di saat beliau akan meninggal, beliau sudah kembali merujuk ke hadis-hadis Nabi SAW sampai-sampai ketika meninggalnya Sahih Al-Bukhari ada di atas dadanya rahimahullah ta'ala. Cuman begitulah ilmu yang beliau yang banyak itu menyebar kemana. Ada yang ngambil filsafatnya, ada yang ngambil mantiknya, ada yang ngambil usul fikihnya, dan tetapi beliau sendiri sudah menasihati umat dengan dua kitabnya tadi, yaitu jangan belajar ilmu kalam dan jangan pelajari filsafat dalam beragama, karena itu semuanya merusak, karena bukan dari Islam. Walaupun diupayakan untuk diislamisasi, tapi memang sulit kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bahan asli dicampur bahan tidak asli, hasilnya tidak asli. Itu semua begitu. Ini komponen HP ini. HP dari mana dia? Cina ya? Pipo itu Cina ya? Iya, Cina. Cina memang ahli imitasi. Coba ada yang bagus nak HP-nya? Sepinjam dulu sebentar aja kok. Yang Apple lah gitu ya. Nah, Apple ini mungkin komponennya dari 100 item komponennya, ya. Saya tidak paham juga apa isi komponennya di dalam ini. Lalu ada satu yang bukan asli, diketahui oleh pembeli, dia mau beli tidak dengan harga yang sama? Nah, pasti berkurang harganya. Begitu juga agamanya. Jadi oleh sebab itu upayakan selalu asli. Dan biasanya yang paling pandai berpromosi yang asli pun tidak pernah asli. Yang palsu lebih gencar promosi biasanya. Apa sebab? Karena satu, dia takut tidak laku. Yang kedua, biasanya selera beli orang rata-rata
rendah, rata-rata rendah, sehingga lebih mudah dibeli. Dengan kan antum dengan 2 juta hasilnya sama dengan yang beli 12 juta. Kan bisa WA juga, bisa FB juga, bisa selfie juga, bisa Quran juga, bisa live streaming juga, dan seterusnya. Terus kenapa saya mesti beli mahal katanya? Kok semua masuk surga juga katanya? Kaum muslimin dan muslimat. Kan itu kan semuanya juga masuk surga. Amalkan ini masuk surga. Amalkan masuk, lebih baik yang murah meriah. Kan ada orang suka skeptis gitu cara berpikirnya kan. Nah, ya. Jalan pintas gitu. Daripada ribet-ribet betul nanti dimusuhi orang kita dan sebagainya, lebih baik campur aja. Murah-murah lah, kan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya, kasihan nengok kita terima semuanya ya, walaupun tidak asli. Ini kan namanya orang berpikir ingin jalan pintas, selesai cepat, yang penting dapat. Soal bagaimana mutu dan kualitas kadang tidak perlu. Padahal ini bukan jiwa para penuntut ilmu yang ingin senantiasa naik dan naik lagi peringkatnya, karena Allah janji akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ini masih mukaddimah juga kita, tidak apa-apa lah ya. Baik, untuk mengingatkan kembali, sebenarnya kemarin sudah masuk ke asal yang pertama, cuman saya ingin ulang-ulang kaji lagi supaya lebih mantap, lebih yakin dan lebih kuat. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ahli hadis itu bukan organisasi, sehingga ada pembubaran. Tidak ada pembubarannya, tidak ada ADART-nya, tidak ada akta notarisnya. Izinnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ahlul hadis itu yang selalu mengenal hadis dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya. Oh, tidak ada ijtihad. Siapa bilang ijtihad itu masuk sunnah Nabi SAW? Ya, ijtihad itu sunnah, jangan salah paham ya. Berijtihad sunnah, cuman sunnah sudah menjelaskan bahwa yang berijtihad itu 2. Ada yang benar ijtihadnya, ada yang salah. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Nah, kepada pengikut yang tahu itu salah, diikuti juga berdosa apa enggak? Berdosa. Karena mengikuti sesuatu yang sesat lalu kita ikuti juga, kita akan sesat. Karena kita tahu ini jalan buntu. Oh enggak lah, saya coba lagi lah, mudah-mudahan tidak buntu. Awalnya buntunya 1, sekarang tambah maju buntunya. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, alul hadis seperti kata Imam Ahmad tadi adalah kullu man yasta'milul hadis, dan mereka dikenal sangat istiqamah dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Cuman memang seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memegang teguh agama yang asli itu berat ya, seperti menggenggam bara api. Nak dilepas kita butuh, tak dilepas kita melepuh. Nah, pilih yang mana? Banyak yang sabar kira-kira tuh? Tidak banyak. Karena memang yang khullas itu, yang sedikit itu, yang bersyukur itu, yang hebat-hebat itu, memang yang juara-juara itu memang tidak banyak. Kita hanya berharap kepada Allah semoga kita termasuk yang juara lah, walaupun tidak juara 1-1, juara 1-2 kan tidak masalah kan, pokoknya juara lah mudah-mudahan, dengan pertolongan, taufik dan hidayah Allah tabaraka wa ta'ala. Di samping itu kita wajib mengasihani, merasa hibah dan bersungguh-sungguh, mudah-mudahan yang belum mendapatkan indahnya hidayah itu, yang belum merasakan manisnya iman kepada sunnah itu, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa mencicipinya. Oleh sebab itu pandai-pandailah kita. Kalau dia kepanasan, jangan kasih yang lebih panas gitu ya. Ibarat dosis obat, kalau dosis 500 mg bisa hitam, turunkan jadi 250 ya. Ini enggak, antum udah jelas kepanasan ditambah jadi 750 dosisnya, tentu gak bakal sembuh dia. Makanya dai itu harus pandai
Ya, harus juga mengerti keadaan-keadaan itu. Kalau orang kadang-kadang didoakan dapat hidayah aja orang marah sama kita. Ya, marah kadang kan. Ya, semoga antum dapat hidayah, akhi. Kamu kira sesat saya kan, itu katanya kan, bukan. Nah, jadi kan itu. Ya, semoga antum sehat. Ya, saya tidak sakit loh katanya, kok didoakan sehat. Kan orang kan yang salah paham gitu kan. Yang itu kita beri sedekah saja kadang. Padahal kita tidak masuk sedekah, tidak kasih hadiah kan. Mandang nih kita, kami tidak butuh katanya. Kami tidak, sambil marah pula gitu. Tidak. Pernah kami memberikan sesuatu ke orang di Madinah dulu, ke orang luar negeri yang lain kan. Oh, ngasih sesuatu bukan karena dia ini, cuman ini aja nak berbagi aja kan. Marah sama kita. Kami tidak butuh katanya. Tidak butuh. Jelas ya? Diberi pun kadang orang marah, apalagi kalau diambil bagiannya. Oleh itu jangan diambil tikarnya, jangan diambil tempat duduknya, nanti dia terjatuh. Pandai-pandailah bertenggang rasa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi sebutan ini lebih tinggi karena itu dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditukar dengan yang lain. Tetapi walaupun yang lain itu juga dibolehkan. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekira antum mau pulang cepat ya. Tidak usah dibuka bab pertanyaan, nanti tambah lama. Ya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.